Dinding rumah ini selalu terasa dingin, meski penghuninya selalu mengklaim bahwa kehangatan keluarga adalah segalanya. Namaku Arini, dan selama 5 tahun terakhir, identitas utamaku bukan lagi seorang wanita dengan mimpi dan ambisi, melainkan janda almarhum Mas Panji. Sebutan itu melekat erat, seperti bau dupa yang tak kunjung hilang dari kain gorden beludru di ruang tamu kami yang pengap. Di usiaku yang baru menginjak 32 tahun, usia yang seharusnya menjadi puncak kedewasaan seorang wanita, keluargaku, terutama ayah dan Mas Bram, telah memutuskan bahwa buku kehidupanku sudah tamat. Bagi mereka, aku adalah porselen retak yang sangat berharga namun cacat, sehingga harus disimpan di lemari kaca paling belakang. Aman, tak tersentuh, tapi mati secara perlahan. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas yang mencekik. Aku terbangun di kamar yang dekorasinya tidak berubah sejak aku kembali ke sini setelah pemakaman suamiku. Warna-warna pastel yang suram, aroma melati yang selalu diletakkan ibu di meja rias, seolah terus mengingatkanku bahwa aku adalah seorang wanita dalam masa berkabung abadi. Arini, jangan lupa pakai kerudung yang lebih gelap kalau mau ke pasar. Jangan banyak bicara dengan orang asing. Ingat statusmu sebagai janda terhormat. Suara ibu menggema dari arah dapur, datar dan penuh perintah yang dibalut dalam kemasan perhatian semu. Aku hanya bisa menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku masih muda, kulitku masih kencang, dan mataku sebenarnya masih menyimpan binar pemberontakan. Tapi tubuhku harus dibalut pakaian longgar dan warna-warna gelap yang seolah berusaha menyembunyikan fakta bahwa aku masih memiliki gairah hidup. Menjadi janda di keluarga besarku yang konservatif berarti kehilangan hak atas keinginan pribadi. Jika aku tertawa sedikit saja terlalu keras saat menonton televisi, Mas Bram akan melirik dengan tajam, seolah tawaku adalah sebuah dosa besar terhadap kenangan almarhum suamiku. Jika aku mencoba memakai sedikit riasan saat hendak pergi ke kantor urusan keluarga, ayah akan berkomentar tentang betapa mencoloknya penampilanku. Mereka menciptakan sebuah narasi bahwa seorang janda yang baik adalah janda yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak memiliki hasrat. Aku merasa seperti burung di dalam sangkar emas, diberi makan dengan kualitas terbaik, dilindungi dari terik matahari, tapi sayapku dipatahkan secara sistematis setiap kali aku mencoba mengepak untuk melihat dunia luar. Konflik batin ini memuncak pada suatu sore yang kelabu, saat hujan turun dengan intensitas yang sangat deras di pusat kota. Aku baru saja selesai menghadiri pengajian rutin, satu-satunya aktivitas sosial yang diizinkan oleh ayah karena dianggap mampu menjaga jiwaku tetap tenang. Namun hari itu semesta seolah sedang berkomplot. Mobil jemputan keluarga yang dikemudikan Pak Darmo mogok di tengah jalan protokol yang sibuk. Aku terpaksa turun dan berdiri di halte bus yang sepi, memeluk tas tanganku dengan erat, merasa sangat kecil di bawah guyuran hujan yang ganas. Dingin mulai merayap masuk ke tulang-tulangku, dan untuk sesaat, aku merasa benar-benar sendirian di dunia ini, meskipun aku memiliki keluarga besar. Di tengah keputusasaan itu, sebuah mobil SUV hitam besar yang tampak sangat kokoh berhenti tepat di depanku. Kacanya perlahan turun, memperlihatkan seorang pria dengan rahang tegas dan tatapan mata yang begitu tajam. Namun entah mengapa terasa sangat meneduhkan. Itu Adrian. Aku mengenalinya sebagai rekan bisnis baru Mas Bram yang beberapa kali datang ke rumah untuk rapat. Namun selama ini, kami hanya bertukar pandang sekilas di lorong rumah, di bawah pengawasan ketat Mas Bram. Saat itu pun aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari caranya menatapku. Bukan tatapan kasihan, melainkan tatapan ketertarikan yang sangat maskulin. Masuklah Arini. Hujannya tidak akan reda dalam waktu dekat, dan kamu bisa menggigil hebat jika tetap di situ. Suaranya berat dan berwibawa, membelah suara hujan yang menghantam atap halte dengan bising. Ada keraguan besar yang berperang di dalam dadaku. Suara ayah dan Mas Bram berdengung di telingaku, memperingatkan tentang fitnah dan harga diri. Namun, dingin yang menggigit dan rasa lelah karena terus-menerus menjadi anak penurut, membuat kakiku melangkah maju. Aku masuk ke dalam mobilnya. Seketika, aroma kayu cendana dicampur dengan aroma kulit premium menyeruak, memenuhi indera penciumanku. Itu adalah aroma yang sangat berbeda dengan aroma melati dan debu di rumahku.
Ini adalah aroma pria yang bebas, aroma petualangan, aroma kehidupan. Terima kasih Pak Adrian, ucapku pelan, nyaris berbisik, sembari berusaha merapikan pakaianku yang sedikit basah. Adrian terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat tulus di telingaku. Panggil Adrian saja, kita sedang tidak di kantor atau di depan kakakmu yang kaku itu. Dia mulai menjalankan mobilnya dengan gerakan yang sangat halus. Tangannya yang besar dan urat-uratnya yang terlihat menonjol saat memegang setir memberikan kesan kekuatan yang luar biasa. Kamu terlihat sangat tertekan hari ini, dan aku tahu itu bukan hanya karena mobilmu mogok. Aku tertegun, menoleh padanya dengan tatapan tidak percaya. Maksud Anda? Matamu tidak bisa berbohong. Adrian melirikku sekilas, lalu kembali fokus ke jalanan yang mulai banjir. Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang mencoba bernapas di dalam air. Aku memperhatikanmu sejak pertama kali kita bertemu di rumah itu. Kamu seperti tawanan di rumahmu sendiri. Semua orang di sana bicara tentangmu seolah kamu adalah objek, bukan manusia. Kata-katanya menghantamku tepat di ulu hati, meruntuhkan dinding pertahanan yang selama ini kubangun dengan susah payah. Tidak ada seorang pun di keluargaku yang pernah bertanya, apakah aku bahagia, atau apakah aku lelah dengan semua sandiwara ini. Sepanjang perjalanan yang sengaja dia perlambat, Adrian menunjukkan sisi dirinya yang sangat intens. Dia tidak mencoba merayuku dengan kata-kata manis yang murahan. Sebaliknya, dia mendengarkan keheninganku. Dia berbicara tentang kebebasan, tentang bagaimana hidup terlalu singkat untuk dihabiskan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Hari ini, dia memanggil namaku saat mobil berhenti di lampu merah yang cukup lama. Dia memutar tubuhnya menghadapku, jarak kami kini hanya beberapa puluh sentimeter. Aku bisa mencium aroma napasnya yang segar dan melihat binar keteguhan di matanya. Kamu adalah wanita yang luar biasa cantik dan cerdas. Kamu punya api di dalam dirimu, tapi mereka, keluargamu, mencoba memadamkannya setiap hari dengan aturan-aturan kuno itu. Aku tidak ingin melihat api itu padam. Tangannya bergerak perlahan, seolah ingin menyentuh pipiku, namun dia menahan diri dengan penuh hormat. Effortnya untuk tetap menjaga batas meskipun ada ketertarikan yang besar di sana, membuatku merasa sangat dihargai. Kepuasanku saat bersamanya di dalam mobil itu bukan hanya soal fisik, tapi soal bagaimana dia memuaskan dahagaku akan pengakuan. Dia melihatku sebagai Arini, seorang individu, bukan sebagai si janda. Namun, kedamaian sesaat itu hancur berantakan ketika mobil memasuki pekarangan rumahku. Di teras, Mas Bram sudah berdiri dengan payung hitam. Wajahnya merah padam karena amarah yang tertahan. Begitu aku turun dari mobil, Mas Bram langsung menyambar lenganku dengan kasar. Berani-beraninya kamu masuk ke mobil laki-laki lain tanpa izin Arini. Apa kamu sudah tidak punya rasa malu lagi? Bentaknya. Adrian keluar dari mobilnya, berdiri tegak di tengah hujan yang masih menderu. Dia tidak terlihat terintimidasi sedikit pun oleh kemarahan Mas Bram. Jangan kasar padanya, Bram. Aku yang memaksanya masuk karena aku tidak ingin dia jatuh sakit. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku, bukan adikmu. Ini urusan keluarga kami, Adrian. Kamu hanya mitra bisnis. Jangan coba-coba mencampuri urusan pribadi kami, teriak Mas Bram sembari menarikku masuk ke dalam rumah. Ayah muncul di ambang pintu, wajahnya kaku dan matanya penuh kekecewaan yang menusuk. Masuk ke kamarmu, Arini. Jangan keluar sampai ayah izinkan. Aku berlari ke atas, menuju kamarku yang terasa seperti sel penjara yang dingin. Aku melempar tubuhku ke tempat tidur. Isak tangusku pecah bersahutan dengan guntur di luar. Aku membenci ketergantungan ini. Aku membenci rasa takut ini. Namun di tengah keputusasaan itu, ponselku yang tergeletak di nakas bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor baru muncul di layar. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa bersalah karena ingin hidup. Kamarmu mungkin terkunci dari luar, tapi kuncinya ada di tanganmu jika kamu berani. Tidurlah, Arini. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian lagi. Aku akan kembali besok. Adrian. Membaca pesan itu, jantungku berdegup kencang dengan cara yang sangat intens. Ada rasa takut, tapi ada juga gairah yang membuncah.
Adrian bukan sekadar pria yang lewat dalam hidupku. Dia adalah tantangan terbesar bagi keluargaku. Dan mungkin dia adalah satu-satunya harapanku untuk benar-benar merdeka. Konflik besar baru saja dimulai. Dan aku tahu, setelah hari ini, hidupku di sangkar emas ini tidak akan pernah sama lagi. Keheningan di rumah besar ini terasa lebih mencekam setelah kejadian di dalam mobil tempo hari. Ayah dan Mas Bram seolah-olah telah sepakat untuk menerapkan hukum darurat kepadaku. Selama 3 hari aku tidak diizinkan meninggalkan rumah sama sekali, bahkan untuk sekadar ke kantor urusan keluarga. Ponselku sempat disita selama 24 jam, sebelum akhirnya dikembalikan dengan peringatan keras bahwa setiap panggilanku akan dipantau. Aku merasa seperti objek yang sedang dikarantina karena dianggap membawa wabah penyakit bernama pemberontakan. Di setiap sudut rumah, mata-mata ayah, para asisten rumah tangga yang sudah mengabdi puluhan tahun selalu mengawasi gerak-geriku dengan tatapan penuh selidik sekaligus kasihan. Namun mereka meremehkan satu hal yang sangat fundamental. Adrian bukan tipe pria yang akan mundur hanya karena gertakan atau pagar besi. Dia adalah tipe pria yang jika pintunya dikunci, dia akan membangun jembatan. Jika jembatannya dihancurkan, dia akan belajar cara terbang. Di hari keempat masa pinggitanku, sebuah drama dimulai. Saat aku sedang duduk lesu di balkon kamar, menatap ujung gerbang yang tertutup rapat, sebuah kurir logistik datang membawa paket yang sangat besar. Mas Bram yang kebetulan sedang berada di teras depan langsung menyergap kurir itu. Dari atas aku melihat Mas Bram merobek bungkus coklat paket itu tanpa izin, seolah dia memiliki hak penuh atas privasiku. Aku menahan napas, takut jika itu adalah sesuatu yang akan memancing amarah ayah lebih jauh. Di dalamnya, ternyata bukan sekedar barang mewah. Adrian mengirimkan sebuah rangkaian bunga lili putih yang sangat besar dan segar. Bunga yang pernah kusebutkan dalam percakapan singkat kami sebagai bunga favoritku. Namun yang membuatku terperangah adalah apa yang ada di balik bunga itu. Sebuah perangkat pemutar piringan hitam antik beserta beberapa piringan hitam lagu-lagu jazz klasik yang sangat langka. Adrian tahu aku sering merasa kesepian di malam hari, dan musik adalah satu-satunya pelarianku. "Buang ini semua ke tempat sampah," bentak Mas Bram kepada supir. "Katakan pada si pengirim, adikku tidak butuh belas kasihan dari pria sombong seperti dia, dan jangan pernah terima paket apapun dari nama ini lagi." Aku menutup wajah dengan kedua tangan, air mata kekecewaan mulai mengalir deras. Rasanya sesak melihat usaha seseorang yang begitu tulus justru diinjak-injak oleh egomu sendiri. Namun tak lama setelah paket itu dibuang, ponselku yang berada di saku bergetar halus. Sebuah pesan video masuk dari nomor Adrian. Di video itu, Adrian tampak duduk tenang di balik meja kerjanya yang luas. Dia tersenyum, sebuah senyuman yang sangat maskulin dan penuh rahasia. "Arini, aku tahu mereka membuang bunga dan pemutar musik itu. Jangan menangis, aku sudah menduganya. Sebagai gantinya, aku sudah mengirimkan 10 rangkaian bunga yang sama ke panti asuhan di dekat rumahmu atas namamu. Jika mereka menutup pintu depan rumahmu, aku akan tetap mengetuk jendela jiwamu melalui cara lain. Oh, dan periksalah laci kecil di bawah meja riasmu. Aku meminta pelayanmu yang paling muda, yang baru bekerja 2 bulan itu, untuk meletakkan sesuatu di sana. Aku tahu kamu suka coklat pahit saat sedang stres." Aku terperanjat. Aku segera berlari ke meja rias, dan benar saja. Di balik laci tersembunyi, ada sebuah kotak coklat hitam artisan yang sangat mahal, beserta sepucuk surat kecil bertuliskan, "Jangan biarkan mereka membuatmu merasa sendirian. Aku ada di setiap embusan angin yang masuk ke kamarmu." Effort Adrian sangat tidak masuk akal. Dia tidak hanya menyerang dari luar, dia masuk ke dalam sel-sel terkecil kehidupanku dengan cara yang sangat cerdik. Dia memberikan kepuasan emosional yang luar biasa. Perasaan bahwa ada seseorang yang benar-benar berjuang untukku. Seseorang yang memikirkanku hingga ke detail terkecil, seperti siapa pelayan yang bisa disuap atau rasa coklat apa yang kubutuhkan. Intensitas perhatiannya membuatku merasa sangat berharga. Sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari Mas Panji dulu, apalagi dari keluargaku sekarang. Konfrontasi yang lebih besar dan jauh lebih dramatis terjadi di penghujung minggu. Ayah, dengan segala wibawanya, sedang mengadakan jamuan teh kecil dengan beberapa kolega bisnis kelas atas di ruang tamu yang megah. Mereka sedang membicarakan rencana ekspansi properti dan proyek pembangunan gedung baru,
ketika tiba-tiba suara deru mesin mobil sport yang sangat bertenaga terdengar memasuki halaman. Suaranya menggelegar, seolah mengumumkan kedatangan seorang raja. Adrian turun dari mobilnya dengan setelan jas abu-abu gelap yang sangat tajam, rambutnya tertata rapi, memancarkan aura dominasi yang tak tertahankan. Tanpa menunggu dipersilahkan atau dicegah oleh penjaga, dia melangkah masuk ke ruang tamu dengan langkah lebar yang penuh percaya diri. Seluruh percakapan di ruangan itu terhenti seketika. "Pak Surya," sapa Adrian dengan suara berat yang memenuhi setiap sudut ruangan, langsung tertuju pada ayah. "Maaf jika kehadiran saya mengganggu waktu santai Anda dan kolega. Saya di sini bukan untuk membicarakan bisnis yang membosankan itu, tapi saya di sini untuk mengembalikan sesuatu yang menjadi hak keluarga Anda." Ayah berdiri, wajahnya kaku seperti pahatan batu, tangannya mencengkram pinggiran kursi. Koleganya mulai berbisik-bisik, mengenali Adrian sebagai pengusaha muda yang sedang naik daun. "Apa yang kamu lakukan di sini, Adrian? Aku sudah memberikan perintah tegas agar kamu tidak menginjakkan kaki di tanah ini lagi." Adrian tidak gentar. Dia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna biru tua dari tasnya. "Ini adalah dokumen kepemilikan lahan di area selatan yang selama 5 tahun ini menjadi sengketa antara perusahaan Anda dan kompetitor. Saya tahu ayah Anda hampir kehilangan lahan ini karena permainan licik pihak lawan. Hari ini, dokumen ini sudah atas nama keluarga Anda. Saya membelinya secara tunai dan saya memberikannya kepada Anda sebagai tanda penghormatan saya terhadap pria yang telah membesarkan Arini." Seluruh ruangan terdiam membisu. Mas Bram yang baru saja keluar dari ruang kerja tampak ternganga tak percaya. Itu adalah masalah hukum yang membuat ayah menderita insomnia selama berbulan-bulan dan hampir menghancurkan reputasi bisnis keluarga. "Kenapa kamu melakukan ini, Adrian? Apa maumu?" tanya ayah dengan suara yang sedikit bergetar, antara harga diri yang terluka dan rasa butuh yang besar. Adrian menatap tajam ke arah tangga lantai 2, tempat aku sedang berdiri bersembunyi di balik pilar jati. Mata kami bertemu sejenak, dan di sana aku melihat api yang begitu besar. "Saya melakukan ini karena saya tidak ingin ayah dari wanita yang saya cintai merasa cemas hanya karena masalah sepele seperti ini. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan pria yang ingin mengambil apapun dari keluarga Anda. Saya punya harta, saya punya kuasa. Yang saya inginkan hanyalah satu, kesempatan untuk membahagiakan Arini tanpa ada rasa takut di hatinya." "Cukup," Mas Bram menyela, mencoba mengembalikan wibawanya yang runtuh. "Kamu pikir cinta bisa dibarter dengan sebidang tanah? Kamu sedang mencoba menyuap kami agar kami menjual adikku padamu." Adrian menatap Mas Bram dengan tatapan yang sangat dingin, hingga membuat Mas Bram mundur selangkah. "Cinta tidak bisa dibeli, Bram. Tapi keamanan, kenyamanan, dan ketenangan pikiran adalah sesuatu yang bisa diperjuangkan oleh pria yang benar-benar peduli. Aku melakukan ini karena aku memiliki kapasitas untuk melakukannya. Jika kalian tetap ingin mengurung Arini di dalam rumah ini seperti tawanan perang, kalian tidak hanya sedang menyakitinya, kalian sedang menunjukkan bahwa kalian tidak cukup kuat untuk menjaganya dengan cara yang benar." Suasana semakin panas. Ayah tampak terduduk kembali di kursinya. Matanya menatap dokumen di meja itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Adrian kemudian menoleh kembali ke arahku dan berkata dengan nada yang sangat jantan, "Arini, aku akan menunggumu di gerbang luar. Aku tidak akan memaksamu keluar hari ini atau besok. Tapi ketahuilah, selama napasku masih ada, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghalangiku untuk menjemputmu saat kamu siap." Setelah Adrian keluar dengan gaya yang begitu heroik, rumah itu meledak dalam perdebatan hebat. Mas Bram menganggap itu sebagai penghinaan terang-terangan terhadap kehormatan lelaki di keluarga kami. Ibu menangis sesenggukan, merasa terharu sekaligus takut. Namun aku, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, merasa memiliki tulang punggung. Aku turun ke bawah dengan langkah pasti, mengabaikan seruan Mas Bram yang mencoba menahanku, dan berdiri tepat di hadapan ayah. "Ayah," suaraku tidak lagi bergetar. "Selama 5 tahun aku menjadi hiasan di rumah ini.
aku menghargai setiap butir nasi yang ayah berikan. Tapi Adrian, dia adalah satu-satunya pria yang berani berdiri di depan ayah bukan untuk meminta, tapi untuk memberi. Dia tidak memperlakukanku seperti janda yang harus dikasihani, tapi seperti ratu yang harus dimenangkan. Tolong ayah, sekali saja, lihatlah aku sebagai manusia yang punya keinginan untuk bahagia, bukan hanya sebagai penjaga nama baik. Ayah menatapku lama, ada pertempuran hebat di dalam matanya yang mulai meredup. Dia melihat ke arah dokumen pemberian Adrian, lalu kembali menatapku. Pria itu terlalu intens, Arini. Pria yang terlalu berani seperti dia bisa menghancurkan hatimu hingga tak bersisa jika dia berubah pikiran. Aku lebih baik hancur di tangan pria yang berjuang untukku, daripada layu di dalam rumah yang tidak memberiku udara untuk bernafas. Jawabku mantap. Malam itu, ayah memang belum memberikan restu secara lisan, tapi dia tidak lagi menyuruh Mas Bram untuk memantau ponselku. Aku segera mengirim pesan pada Adrian. Kamu pria paling gila yang pernah kutemui. Dokumen itu, kamu tidak perlu melakukannya. Balasannya datang hampir seketika, membuat dadaku terasa hangat. Aku akan melakukan jauh lebih banyak dari itu, Arini. Tanah itu tidak ada artinya dibanding senyummu saat melihat bunga lili tadi pagi. Bersiaplah, karena aku tidak akan berhenti sampai ayahmu sendiri yang mengantarmu ke pelukanku. Tidurlah dengan nyenyak cantik. Masa depanmu sudah aman bersamaku. Aku tersenyum di kegelapan kamar, merasakan kepuasan emosional yang begitu mendalam. Romansa ini bukan lagi soal dua orang yang saling suka. Ini adalah perang antara tradisi kolot dan cinta yang modern serta intens. Dan bersama Adrian, aku merasa siap memenangkan perang ini. Tekanan batin yang terus-menerus memuncak, ditambah dengan isolasi emosional yang kulalui, akhirnya membuat pertahanan fisikku runtuh. Setelah konfrontasi besar di ruang tamu itu, suasana rumah justru menjadi semakin dingin. Mas Bram benar-benar mendiamkanku, sementara ayah menjadi sosok yang sangat tertutup. Aku terjebak dalam rasa bersalah sekaligus rindu yang membuncah pada Adrian. Puncaknya, di suatu pagi yang mendung, kepalaku terasa berputar hebat, pandanganku mengabur, dan tubuhku ambruk tepat di depan meja makan sebelum sempat menyentuh sarapan. Aku terbangun dalam aroma antiseptik yang menyengat dan suara mesin yang berdetak teratur. Aku berada di sebuah kamar rumah sakit kelas VIP yang sangat tenang. Di samping tempat tidurku, ibu sedang terisak kecil, sementara ayah berdiri menatap jendela dengan punggung yang tampak lebih bungkuk dari biasanya. Dokter mendiagnosisku mengalami kelelahan akut dan syok emosional yang berdampak pada fungsi lambung dan tekanan darahku. Aku merasa sangat lemah, bahkan untuk sekadar membuka suara pun rasanya tenggorokanku seperti tercekik pasir. Namun di tengah kesunyian itu, pintu kamar terbuka perlahan. Bukan perawat yang masuk, melainkan Adrian. Entah bagaimana dia bisa mengetahui lokasiku dan menembus penjagaan ketat yang pasti sudah dipesan Mas Bram. Wajahnya tampak sangat kuyu. Guratan kecemasan jelas terlihat di sudut matanya, dan kemejanya tidak serapi biasanya. Dia membawa aura kekuatan yang langsung memenuhi ruangan itu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Suara ayah terdengar berat dan penuh ancaman. Pergi dari sini, Adrian. Kamu hanya akan memperburuk kondisi putriku. Adrian tidak bergeming. Dia melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan dari tempat tidurku. Saya tidak akan pergi, Pak Surya. Anda bisa memanggil keamanan, Anda bisa memaki saya. Tapi saya tidak akan membiarkan Arini bangun tanpa melihat bahwa saya ada di sini. Kehadiran saya bukan untuk memicu keributan, tapi untuk memastikan dia mendapatkan penanganan terbaik. Kami bisa membiayai pengobatannya, bentak Mas Bram yang baru masuk dengan wajah penuh amarah. Keluar sekarang juga. Bram, cukup. Suara ibu memecah ketegangan. Ibu berdiri dan menatap Adrian dengan saksama. Mungkin ibu melihat sesuatu yang berbeda di mata pria itu. Sebuah ketulusan yang murni, bukan sekedar ambisi. Biarkan dia di sini sebentar. Arini terus menggumamkan namanya saat tidak sadar tadi. Kata-kata ibu seperti tamparan bagi ayah dan Mas Bram. Selama 3 hari aku dirawat, sebuah fenomena yang tidak pernah terbayangkan terjadi. Adrian benar-benar menunjukkan apa yang disebut dengan effort tanpa batas. Dia tidak hanya datang menjenguk,
Dia menyewa tim dokter spesialis terbaik dari luar kota untuk berkonsultasi secara rahasia mengenai kondisiku. Dia juga memastikan bahwa setiap makanan yang kusantap adalah makanan organik yang disiapkan khusus sesuai anjuran ahli gizi. Setiap malam, saat ayah dan Mas Bram harus pulang untuk beristirahat dan ibu sudah terlelap di sofa panjang, Adrian akan duduk di kursi kayu tepat di sebelah tempat tidurku. Dia akan menggenggam tanganku dengan sangat lembut, seolah aku adalah permata yang paling rapuh di dunia. Dia membacakan buku-buku puisi favoritku atau menceritakan tentang proyek-proyek masa depannya yang kini selalu menyertakan namaku di dalamnya. "Arini," bisiknya suatu malam saat aku mulai sadar sepenuhnya, "jangan menyerah pada tubuhmu sendiri. Aku butuh kamu kuat untuk bisa membawamu pergi dari kesedihan ini. Aku sudah menyiapkan segalanya. Aku sudah membangun sebuah taman bunga lili di rumah baruku hanya untukmu. Tapi taman itu tidak akan berarti apa-apa jika kamu tidak ada di sana untuk melihatnya mekar." Sentuhan tangannya yang hangat dan tatapannya yang penuh gairah namun sangat melindungi memberikan kepuasan emosional yang tak terlukiskan. Di saat aku merasa paling rendah dan tak berdaya, Adrian justru memujaku seolah aku adalah seorang dewi. Dia tidak memandangku sebagai janda yang sedang sakit, melainkan sebagai wanita tercintanya yang sedang beristirahat untuk bangkit kembali. Konflik intensitas tinggi terjadi lagi di malam ketiga. Mas Bram menemukan bahwa Adrian telah membayar seluruh biaya rumah sakit secara anonim melalui yayasan miliknya. Mas Bram merasa terhina dan melemparkan dokumen tagihan itu ke dada Adrian di koridor rumah sakit. "Kami bukan pengemis, Adrian. Jangan coba-coba membeli kehormatan keluarga kami dengan uangmu." Adrian menatap Mas Bram dengan tatapan yang sangat dalam dan tenang, tanpa sedikit pun amarah. "Bram, ini bukan soal uang. Ini soal tanggung jawab pria yang mencintai seorang wanita. Jika kamu menganggap ini sebagai penghinaan, itu karena kamu lebih memikirkan egomu daripada kesembuhan adikmu. Aku membayar ini karena aku ingin Arini tahu bahwa dia tidak perlu mencemaskan apapun lagi di dunia ini. Dia sudah cukup menderita selama 5 tahun. Adrian kemudian berpaling ke arah ayah yang sejak tadi hanya diam mengamati dari kejauhan. "Pak Surya, saya tahu Anda takut kehilangan dia, tapi lihatlah putri Anda sekarang. Dia layu di tangan Anda, dan dia mekar setiap kali melihat saya. Apakah nama baik keluarga lebih penting daripada nyawa dan kebahagiaan darah daging Anda sendiri?" Pertanyaan itu menggantung di udara koridor rumah sakit yang dingin. Ayah tidak menjawab, tapi aku melihat bahunya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayah menatap Adrian bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sosok yang mungkin saja benar. Malam itu, setelah keributan itu reda, Adrian masuk kembali ke kamarku. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku, hembusan nafasnya yang hangat membuat jantungku berdesir hebat. "Besok kamu akan pulang, Arini, dan aku janji, saat kamu sampai di rumah, segalanya akan mulai berubah. Aku sudah melakukan bagianku, sekarang beristirahatlah dengan tenang." Dia mengecup keningku cukup lama. Sebuah kecupan yang penuh dengan janji dan perlindungan. Di momen itulah, dalam kondisi yang paling rapuh, aku merasa sangat kuat. Aku merasa puas, bukan hanya karena perhatiannya, tapi karena aku tahu bahwa pria ini sedang meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini memenjarakanku, satu persatu, dengan kesabaran dan kasih sayang yang luar biasa intens. Aku tidak lagi takut akan hari esok, karena aku tahu Adrian sedang berjaga di luar pintuku, siap menghadapi dunia demi diriku. Kepulanganku dari rumah sakit disambut dengan suasana rumah yang jauh lebih tenang. Namun, ketenangan itu justru terasa seperti keheningan sebelum badai besar melanda. Ayah lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang perpustakaan, sementara Mas Bram tampak gelisah, mondar-mandir di koridor rumah, seolah-olah sedang bertarung dengan iblis di dalam pikirannya sendiri. Aku kembali ke kamarku, namun ada satu hal yang berubah secara drastis. Pintu kamarku tidak lagi dikunci dari luar. Meski ragaku sudah berada di rumah, jiwaku masih tertinggal di dalam genggaman tangan Adrian. Setiap sudut kamar ini kini mengingatkanku pada kata-katanya, bahwa aku bukan sekadar pajangan keluarga,
melainkan seorang wanita yang memiliki hak mutlak untuk bahagia. Namun, semesta nampaknya memiliki satu ujian terakhir. Sebuah momentum yang akan menjadi penentu, apakah cinta Adrian benar-benar mampu meruntuhkan benteng ego keluargaku yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Sore itu, langit berubah menjadi gelap pekat dalam hitungan menit. Angin kencang mulai melolong di sela-sela ventilasi rumah, dan hujan badai yang sangat ganas menghantam kota dengan kekuatan yang menakutkan. Di tengah suara gemuruh petir, sebuah jeritan pecah dari ruang tengah. Aku berlari turun dan menemukan ayah sudah terkapar di lantai jati. Tangannya mencengkram dada dengan kuku-kuku yang memutih, sementara wajahnya membiru karena kekurangan oksigen. Serangan jantung itu datang kembali, jauh lebih hebat dari sebelumnya. Telepon ambulans! Mas Bram, cepat! Teriak ibu dengan suara melengking penuh kepanikan. Mas Bram mencoba menelepon dengan tangan gemetar. Namun badai besar telah menumbangkan pohon-pohon besar di jalan utama kompleks kami. Akses tertutup total. Jalanan tidak bisa dilewati, Bu. Pohon beringin di depan tumbang menutup seluruh badan jalan. Ambulans tidak bisa masuk dan mobil kita tidak akan bisa lewat. Suara Mas Bram parau oleh rasa putus asa. Di tengah kepungan maut itu, aku hanya memikirkan satu nama. Dengan tangan yang bergetar hebat hingga ponselku hampir jatuh, aku menelepon Adrian. Aku tidak peduli lagi pada protokol atau harga diri. Adrian, ayah, tolong kami terjebak. Isaku pecah seketika. Suara Adrian di seberang sana tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Suaranya rendah, berat, dan sangat fokus. Suara seorang pelindung. Arini, dengarkan aku. Napas yang teratur. Aku tidak sedang di kantor. Sejak kamu pulang, aku selalu memarkir kendaraanku di radius 1 kilometer dari rumahmu setiap sore. Aku akan sampai dalam hitungan menit. Siapkan ayah di teras. Bagaimana mungkin dia selalu ada di sana? Ternyata, selama ini, Adrian memang tidak pernah benar-benar melepaskan pengawasannya. Dia tidak percaya pada keamanan rumah ini. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri untuk menjagaku. Kurang dari 5 menit, suara deru mesin yang sangat kasar dan bertenaga tinggi membelah suara badai. Sebuah kendaraan taktis off-road yang sudah dimodifikasi khusus menerjang pagar tanaman depan rumah kami. Adrian turun dengan jaket yang basah kuyup. Wajahnya basah oleh air hujan, namun matanya memancarkan ketegasan yang luar biasa. Dia berlari masuk, mengabaikan tatapan kaget Mas Bram, dan langsung berlutut di samping ayah. "Pak Surya, bertahanlah, saya di sini," ucapnya sembari memeriksa denyut nadi ayah dengan tenang. Tanpa menunggu aba-aba, dia mengangkat tubuh ayah yang berat itu ke atas pundaknya dengan kekuatan fisik yang luar biasa. "Bram, ambilkan tabung oksigen portabel di mobilku. Arini, bawa ibu ke dalam mobil." Di dalam kendaraan itu, di tengah badai yang mampu membalikkan mobil kecil, Adrian mengemudi seperti seorang profesional yang sedang menjalankan misi penyelamatan nyawa. Dia menerjang genangan air, melompati dahan pohon yang tumbang, dan menggunakan semua kemampuannya untuk mencapai rumah sakit melalui jalan-jalan tikus yang hanya diketahui oleh orang yang sudah melakukan riset mendalam sebelumnya. Selama perjalanan yang mencekam itu, dia tidak hanya fokus pada jalan. Tangan kirinya sesekali meraih tangan ibu yang menangis di kursi belakang, memberikan remasan kecil yang seolah berkata, "Semua akan baik-baik saja." Sesampainya di unit gawat darurat, Adrian kembali menunjukkan effort yang melampaui logika. Ternyata, dia sudah menghubungi direktur rumah sakit itu saat di perjalanan. Tim dokter spesialis jantung terbaik sudah berdiri di depan pintu UGD dengan berangkar siap sedia. Adrian tidak berhenti di sana. Dia berdiri di depan ruang operasi selama berjam-jam, masih dengan pakaian yang kotor dan basah, menolak untuk mengganti baju sebelum dokter keluar dan mengatakan ayah aman. Malam itu, di dalam ruang VIP yang hening setelah masa kritis berlalu, ayah akhirnya siuman. Beliau menatap plafon cukup lama, sebelum matanya yang tua dan lelah menemukan sosok Adrian yang sedang berdiri di sudut ruangan, mencoba memberikan ruang privasi bagi keluarga kami. "Adrian, mendekatlah." Suara ayah sangat tipis, nyaris seperti bisikan angin. Adrian melangkah maju dengan sikap yang sangat hormat. Ayah meraih tangan Adrian, sebuah tangan yang kasar karena kerja keras dan penuh dengan bekas luka kecil akibat menolong ayah tadi.
Lalu, ayah menoleh padaku, yang duduk di sisi lain tempat tidur. Arini, ayah berdeham, mencoba mengumpulkan kekuatan. Selama 5 tahun, ayah menjadi penjaga penjara bagi hatimu. Ayah pikir, dengan membuatmu tetap menjadi janda yang berkabung, ayah sedang menghormati masa lalu dan menjaga kehormatan keluarga ini. Ayah pikir, ayah adalah satu-satunya lelaki yang bisa melindungimu. Ayah berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca menatap Adrian. Tapi hari ini, Tuhan menunjukkan kepadaku pria sejati. Adrian tidak hanya mencintai putriku, dia mencintai nyawaku yang telah menghinanya berkali-kali. Dia tidak datang dengan kata-kata manis. Dia datang dengan tindakan yang membungkam semua keraguanku. Seorang pria yang mau menerjang badai dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk keluarga yang membencinya, itu adalah pria yang tidak boleh aku lepaskan. Ayah menarik tanganku, lalu meletakkannya dengan gemetar di atas telapak tangan Adrian yang besar dan hangat. Adrian, ambillah tanggung jawab ini. Jangan hanya mencintainya saat dia cantik, tapi cintailah dia seperti kamu menyelamatkan nyawaku tadi. Aku memberikan restuku sepenuhnya. Maafkan kesombongan orang tua ini. Mas Bram yang berdiri di belakang ayah, tampak menundukkan kepala sangat dalam. Air mata jatuh ke pipinya. Dia maju dan merangkul bahu Adrian, sebuah gestur persaudaraan yang sangat jantan. Terima kasih, bro. Maafkan aku atas semua kata-kata kasarku selama ini. Kamu lebih dari sekadar layak untuk Arini. Malam itu, di bawah temaram lampu rumah sakit, restu itu akhirnya mengalir seperti sungai yang baru saja menemukan muaranya. Aku terisak di dada Adrian, menghirup aroma hujan dan maskulinitas yang melekat pada kemejanya yang mulai mengering. Rasa puas yang merayap di hatiku sangat mendalam. Bukan kepuasan karena kemenangan, tapi kepuasan karena merasa akhirnya aku benar-benar pulang. 6 bulan kemudian, pernikahan kami digelar di sebuah taman bunga yang menghadap ke laut, sesuai impianku yang pernah kuceritakan secara sepintas pada Adrian. Tidak ada lagi suasana duka. Aku mengenakan gaun putih dengan detail bordir yang sangat halus, membiarkan rambutku tergerai indah, simbol dari kebebasan yang telah kukembalikan. Saat kami berdansa di bawah siraman cahaya bulan, di hadapan ayah yang kini tersenyum sehat, dan Mas Bram yang menyambut Adrian sebagai saudara, suamiku itu membisikkan sesuatu di telingaku dengan suara yang serak dan penuh gairah. Kamu ingat janjiku di dalam mobil saat badai itu, Arini? Bahwa aku tidak akan berhenti sampai dunia tahu kamu milikku? Hari ini, dunia tidak hanya tahu, tapi mereka merestui. Kamu bukan lagi janda yang dikasihani. Kamu adalah ratuku. Dan aku akan menghabiskan sisa napasku untuk memastikan kamu tidak pernah merindukan satu hari pun dalam hidupmu tanpa merasa dicintai. Dia menciumku dengan intensitas yang membuat bumi seolah berhenti berputar. Sebuah kecupan yang menghapus semua sisa kepedihan 5 tahun masa kesendirianku. Sangkar emas itu kini telah benar-benar runtuh, berubah menjadi sayap yang membawaku terbang sangat tinggi. Aku tidak lagi takut pada masa lalu, karena di sampingku ada seorang pria yang telah membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang datang pertama, melainkan siapa yang bertahan dan berjuang paling keras sampai akhir.